santri berbaju putih yang tiba-tiba datang menghadapmu, duduk menyentuhkan kedua telapak tangannya di atas paha-pahamu muliamu. Lalu aku akan bertanya, "Ya Rasulullah, tentang Islamku. Ya Rasulullah, tentang imanku. Ya Rasulullah, tentang ihsanku. Ya Rasulullah, mulut dan hatiku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Engkau ya Rasul utusan Allah. Tapi ku sembah juga diriku astagfirullah, dan risalahmu hanya ku baca bagai sejarah. Ya Rasulullah, setiap saat jasadku sholat, setiap kali tubuhku bersimpuh, diriku jua yang ku ingat. Setiap saat ku baca sholawat, setiap kali tak lupa ku baca salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, juga rahmat dan berkat Allah. Tapi tak pernah aku sadari apakah di hadapanku kau menjawab salamku. Bahkan apakah aku menyalamimu. Ya Rasulullah, ragaku berpuasa dan jiwaku kulepas bagai kuda. Ya Rasulullah, sekali-kali ku bayar zakat dengan niat dapat balasan kontan dan berlipat. Ya Rasulullah, aku pernah naik haji sambil menaikkan gengsi. Ya Rasulullah, sudah Islamkah aku? Ya Rasulullah, aku percaya Allah dan sifat-sifatnya. Aku percaya malaikat, percaya kitab-kitab sucinya, percaya nabi-nabi utusannya. Aku percaya akhirat, percaya qada-qadarnya seperti yang ku catat dan ku hafal dari Ustadz. Tapi aku tak tahu seberapa besar itu mempengaruhi lakuku. Ya Rasulullah, sudah imankah aku? Ya Rasulullah, setiap ku dengar panggilan, aku menghadap Allah. Tapi apakah ia menjumpaiku? Sedang wajah dan hatiku tak menentu. Ya Rasulullah, dapatkah aku berihsan? Ya Rasulullah, ku ingin menatap meski sekejap wajahmu yang elok mengerlap. Setelah sekian lama mataku hanya menangkap gelap. Ya Rasulullah, ku ingin mereguk senyummu yang segar setelah dahaga di padang kehidupan hambar hampir membuatku terkapar. Ya Rasulullah, meski secercah teteskan padaku cahayamu, buat bekalku sekali lagi menghampirinya. Sebelum kita mulai, sebagai orang yang beriman, sepantas dan sewajarnya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat. Terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Karena salah satu bagian orang beriman selalu mengucapkan syukur apa yang diberikan. Ketika dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih tidur nikmat, alhamdulillah. Bangun tidur juga, alhamdulillah. Dalam hal ini, kalau nanti ada yang kurang jelas, karena yang namanya
ceramah itu benernya mau bukan pak saya, tapi kalau sudah diminta kurang lebihnya mohon dimaklum. Jadi yang namanya maulid itu udah di mana-mana tersohor. Kenapa sampai terjadi maulid? Ini semua adalah untuk memotivasi orang-orang Islam berjuang agar senantiasa semangat untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai tosya ini, ceramah ini, karena tadi ada permintaan suruh baca selawat. Nah, mari kita baca selawat. Mudah-mudahan, karena kalau bicara selawat ini macam-macam kitabnya itu. Ada Adibai, ada Sumtu Duror, dan lain-lain. Karena saya lebih itu kurang paham. Tetapi insya Allah kita sama-sama mudah-mudahan karena saking kita cintanya kepada Rasulullah SAW, insya Allah nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Ya kita baca salawat badri aja. Ya kalau salawat maulid nanti yang lain. Yuk kita sama-sama baca, nanti dengarkan yang enaknya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ya, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Bismillah wa kulli mujahidin Ayo. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Gitu ya. Allah barik sekalian, saudara sekalian, bahwa bicara maulid itu sudah tidak asing, apalagi yang namanya Indonesia. Namun yang lebih penting lagi, bahwa maulid ini secara lughah, secara bahasa artinya kelahiran. Yang namanya kelahiran kan berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang menghasilkan benda. Kalau kambing kan anak kambing, kalau kerbau anak kerbau. Ya ini berhubungan dengan Kanjeng Rasul yang merupakan salah satu utusan Allah, Habibullah, di mana beliau merupakan salah satu putra dari keturunan Bani Hashim yang memang terpilih sebagai
al-awalu wal akhir dari segala para anbiya. Ini kalau nanti kurang lebihnya mohon maaf. Beliau merupakan putra Abdullah, di mana Abdullah ini merupakan bagian daripada keluarga besar Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat nasab dari Kanjeng Rasul adalah sampai ke Nabi Adam alaihissalam dengan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang insya Allah sunnahnya pun diikuti. Oleh sebab itu, sekali lagi buat saudara-saudara sekalian, wabil khusus anak-anakku tercinta, jadi yang namanya kelahiran adalah merupakan salah satu bagian kehidupan yang mana dalam arti konteks kita secara harfiah harus melahirkan karya-karya nyata secara manusiawi. Jadi jangan sampai Maulid ini hanya sebagai bagian euforia. Jadi tujuan daripada Maulid ini adalah agar anak-anak bangsa, anak-anak Islam selalu meraihkan karya-karya yang bermanfaat di dunia wal akhir untuk support dunia akhirat. Jadi kalau bicara Maulid udah ngegelatak, udah banyak. Jadi Maulid ini adalah memperingati kelahiran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana lahirnya Rasulullah SAW adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah 1442. Itu lengkapnya seperti itu. Bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah 1442. Itu kalau dihitung udah cukup singkat. Namun dalam hal ini adalah apa? Untuk apa kita memperingati? Mengingat sejarah beliau, yang mana beliau ini merupakan bagian daripada Nabi dan Rasul yang merupakan kalau bicara kan berarti lebih termafhum, terlengkap untuk menyikapi semua permasalahan tentang kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Karena apa? Karena beliaulah yang diwariskan oleh Allah Al-Qur'anul Karim, di mana di dalamnya termaktub 4 kitab, semua ada di situ. Gitu. Zabur, Taurat, Injil, itu ada di beliau. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, kenapa mesti memperingati? Buat ahli sunnah wal jamaah untuk memotivasi kemajuan, reformasi tentang kebenaran hakiki yang disampaikan oleh beliau. Jadi kalau yang namanya orang lahir harus diperingatin supaya nanti kita tahu sejarah beliau. Gitu loh. Bagaimana? Karena beliau tahu sendiri bahwa beliau adalah yatim. Piatu sudah yatim ketika di dalam kandungan umur 6 bulan. Jadi jangan khawatir anak-anak sekalian yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu, yang tidak mampu, insya Allah sampean bisa kepada cita-cita sampean apabila sampean melihat sejarah beliau. Motivasi. Jadi kita harus lahir terus. Lahir apanya? Motivasi untuk maju, untuk merubah kultur. Jangan sampai tertinggal. Jadi melahir ini bukan sekedar lahir kena beranak atau melahirkan, agar sampean bisa memberikan karya nyata baik di keluarga ataupun di masyarakat. Bisa menjadi contoh suri tauladan. Sebagaimana baginda mencontohkan suri tauladan yang baik. Beliau mempunyai karakter, 4 karakter, tabligh, amanah, patonah, sidik, itu agar dicontoh oleh kita, insya Allah sehari-hari, yang insya Allah kita akan menjadi umatnya di dunia wal akhirah. Saya yakin sampean tahu semua bahwa sifat Kanjeng Rasul ini, sidik, tabligh, amanah, patonah ini sampean sudah bisa. Bapak aku yakin semuanya pasti bisa. Kenapa? Karena ini adalah pembelajaran dari sekolah tingkat pertama SD sudah belajar, MI sudah belajar. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak bicara masalah ke situ. Sidik, jujur, patonah, itu udah insya Allah. Itu bisa. Namun kita akan mengambil kesimpulan daripada kelahiran ini adalah bukan sekedar lahirnya,
tapi agar kita bisa melahirkan karya-karya nyata yang insya Allah bisa manfaat buat diri kita, keluarga, dan masyarakat. Jadi harus semangat gitu loh. Harus semangat terus. Jadi jangan terpuruk dengan keadaan. Semangat, semangat, semangat. Karena Rasulullah menciptakan selalu semangat. Ketika beliau dakwah di Taif, sampai digencet sana, gencet sini. Tapi karena beliau memang sabar. Beliau memang orang pilihan terakhir yang dimaksud dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mencontoh ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi contoh yang sempurna. Maka sampean semua contoh Rasulullah, insya Allah selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Jadi kalau bicara laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tanya dah tuh sama Pak Ustadz Suhardi, insya Allah lengkap lagi. Jadi pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik itu artinya apa? Bicara dihujat, difitnah, dibenci, dikucilkan, itu dakwah. Tapi beliau selalu dakwah terus sampai kepada tujuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah di sana. Jadi terus ayo, jangan putus asa. Kita semangat terus. Walaupun sekarang lagi pandemik. Bagian emang mau pikirin pandemik ya pandemik, kita ya kita. Yang penting menjaga aturan main protokol COVID. Karena di sini nggak pakai masker, di rumah dewek. Jadi nggak usah pakai masker. Gitu loh. Ini lagi di Poncol. Jadi sekali lagi, bicara maulid adalah memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun Gajah 1442. Kenapa disebut tahun gajah? Udahlah tahu sampean semua. Yang namanya gajah gede tuh. Kalau gajah tuh gede, kalau kambing tuh kecil, kucing kecil, nggak mungkin disebut tahun kucing, maka disebut tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu ada kejadian yang luar biasa, di mana ada seorang raja yang besar melakukan apa itu? Penyerbuan kalau bahasa orang kampungnya. Kemana? Ke kota Mekah. Untuk apa? Memindahkan Mekah ke daerahnya. Makanya terjadilah tahun gajah habis-habisan dipimpin oleh Raja Abraha yang luar biasa. Jadi jangan namanya Ka'bah mau dipindahin, nggak bisa. Kalau Ka'bah mau di situ tetapnya merupakan bagian satu paku bumi. Tolak ukur bumi. Kalau Ka'bah dipindahin kemana-mana, ujungannya gonjreng. Makanya Ka'bah sekarang di situ-situ juga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi nggak berubah di situ tempatnya. Gitu loh. Jadi kisah satuan Maulid ini adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya orang Islam. Padahal bukan ke situ. Semuanya umat Nabi Muhammad. Karena agama mengajarkan tentang tauhid. Jadi nggak ada agama lain. Semuanya adalah agama Islam. Mau dia Kristen, mau dia Nasrani, itu Islam. Hakikatnya kenapa mengajarkan tauhid? Gitu loh. Makanya dikatakan dalam kitab tafsir Yasin, Kanjeng Rasul, "Inna kala minal mursalin." Sesungguhnya ente Muhammad rahmat buat sekalian alam. Kalau sudah bicara sekalian alam berarti keseluruhan. Semuanya Islam. Gitu loh. Kita bicara agama-agama tauhid itu. Jadi sekali lagi anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.